Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yohanes Pembaptis yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan seorang perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang memasuki masa Advent, yaitu masa kita menantikan kedatangan dan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di hari Natal. Dalam hari-hari kurang lebih 4 minggu, gereja mewartakan ramalan kelahiran Mesias. Pada masa ini dihadirkan tokoh-tokoh penting seperti Elia, Yosef, Yohanes Pembaptis, dan khususnya Maria, wanita yang terpilih menjadi Bunda Allah. Hari ini kita mendengarkan kesaksian Tuhan Yesus sendiri tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Bagi Yesus, Yohanes Pembaptis adalah sosok yang istimewa. Bahkan dia mengatakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan seorang perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Apa alasan Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Yohanes adalah nabi terakhir yang memberitakan kedatangan Kristus. Begitu pentingnya peran Yohanes Pembaptis, sehingga gereja Katolik merayakan hari kelahirannya, di samping kelahiran Kristus dan kelahiran Maria. Harus dimengerti bahwa Yohanes adalah yang terbesar dari semua nabi, karena dia yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis telah bersorak-sorak dalam kandungan ibunya Elisabet saat Maria dan Yesus yang dikandungnya mengunjungi mereka ke rumah Sakaria yang di pegunungan. Inilah kesaksian Elisabet. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ibu Yesus bertemu dengan ibu Yohanes. Mereka berbagi kegembiraan karena Allah telah berkenan memberikan anugerah menjadi seorang ibu oleh campur tangannya. Yesus bertemu dengan Yohanes. Mereka siap diutus untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Tentang Yohanes sendiri adalah nama yang diminta malaikat kepada Sakaria ayahnya. Dan setelah Sakaria menulis namanya adalah Yohanes, maka belenggu yang membuatnya bisu segera terlepas. Kisah kelahiran Yohanes yang ditandai oleh campur tangan malaikat utusan Allah ini membuat semua orang yang mengetahui hal ini merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Yohanes lalu tampil sebagai nabi yang mewartakan kedatangan Mesias dan menyerukan
agar setiap orang bertobat dan dibaptis di Sungai Yordan. Saudara-saudari terkasih, Yohanes juga mewartakan bahwa orang harus hidup dalam kebenaran. Dia konsisten dengan apa yang menjadi tugas perutusannya sebagai bentara untuk kedatangan Mesias. Dia mengingatkan banyak orang untuk hidup sesuai dengan panggilannya. Dalam khotbahnya Yohanes, ketika orang banyak bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Yohanes berkata, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian." Kepada para pemungut cukai, ia menasihatkan begini, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Kepada prajurit yang datang bertanya kepadanya tentang apa yang harus mereka perbuat, Yohanes menegaskan, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Bahkan Yohanes tidak memiliki rasa khawatir sedikit pun ketika harus mengingatkan Raja Herodes yang memperistri Herodias secara tidak sah. Meskipun karena tindakannya itu ia harus dipenjara dan akhirnya meregang nyawa dengan dipenggal kepalanya. Beberapa catatan yang ditulis para penginjil suci itu sejatinya telah menegaskan keistimewaan Yohanes sebagai orang besar yang pernah dilahirkan seorang perempuan. Hidupnya diabdikan untuk menegakkan kebenaran dan membimbing banyak orang untuk hidup berkenan kepada Allah yang mereka percayai. Yohanes memang layak disebut demikian oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, sekalipun ia sudah memiliki banyak pengikut dan mereka menyanjungnya, Yohanes bukanlah orang yang gampang lupa pada tugas perutusannya. Dia tetap berusaha untuk menghantar orang banyak, juga para muridnya, untuk berjumpa dengan Yesus dan mengikuti Dia. Katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah." Inilah kesaksiannya yang sangat menginspirasi dari Yohanes tentang Yesus yang diwartakannya. "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes bab 3 ayat 30. Bagiku ini adalah petuah dan sekaligus panduan dalam setiap karya pelayananku sampai hari ini. Mendapat peran atau tugas apapun yang dipercayakan kepada kita, maka kita harus banyak belajar dari Yohanes Pembaptis ini, bahwa yang harus menjadi fokus karya pelayanan kita adalah Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk mewartakan dan mempertontonkan Yesus agar banyak orang berjumpa dengan Yesus dan disapa oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka menjadi hal yang mengecewakan dan sekaligus kegagalan yang fatal kalau orang yang kita datangi, yang kita sapa, dan yang kita layani gagal berjumpa dengan Yesus yang kepadanya semua orang harus berharap dan mengandalkannya. Tidak ada gunanya kata-kata yang hebat
atau tindakan-tindakan yang hebat dalam karya pelayanan kita kalau orang tidak bisa berjumpa dengan Kristus. Itulah teladan hebat yang diajarkan oleh Yohanes kepada kita. Yesus harus makin besar, aku makin kecil. Apakah dalam hidupku aku sudah mewartakan Yesus kepada semua orang? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Santo Yohanes Pembaptis telah dipuji putramu Yesus Kristus sebagai orang yang besar. Ajarilah kami meneladan hidup Yohanes yang selalu berusaha menampakkan Kristus. Demi Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.